Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya sehat-sehat ya di masa pandemi ini. Baik, para mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan perkuliahan kita, di mana pertemuan kita hari ini merupakan pertemuan yang keempat. Sekarang silakan dibuka bukunya, bab analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan ini merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, ya, karena dia memiliki tujuan. Di sini saya angkat beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui dan menilai prestasi kerja manajemen, keuangan dan operasional di sebuah perusahaan. Jadi dia menilai kinerjanya, ya, utamanya kinerja manajemen. Apakah kinerjanya manajemen itu baik ataukah tidak tergantung dari hasil penilaian atau hasil analisis laporan keuangan, termasuk juga keuangannya. Ya, itu merupakan salah satu tujuan dari analisis laporan keuangan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah perusahaan itu liquid atau illiquid. Jadi liquid di sini sama halnya kalau kita katakan perusahaan itu sehat. Sebaliknya illiquid, perusahaannya tidak sehat. Nah, untuk mengetahui sehat atau tidak sehatnya perusahaan itu harus dianalisis. Apanya dianalisis? Yaitu laporan keuangannya. Laporan keuangan sebagaimana kita ketahui itu ada 4, ya, yang kita bahas ini, yaitu neraca, laba rugi, kemudian laporan perubahan modal dan alokasi. Namun untuk kepentingan analisis itu kita gunakan 2 laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca dan yang kedua adalah laba rugi. Ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke analisis, sebaiknya kita pahami dulu apa sebenarnya itu laporan keuangan. Ya. Pada slide di atas, laporan keuangan atau biasa disebut dengan financial statement merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Ikhtisarnya, ya, rangkaian dari seluruh kegiatan perusahaan selama satu periode akuntansi. Satu periode akuntansi itu ya paling umum digunakan 1 tahun. Jadi itulah ikhtisarnya selama 1 tahun kegiatan perusahaan. Itu yang kita akan analisis. Dari hasil analisis ini, ya, barulah kita bisa mengambil keputusan bahwa apakah perusahaan ini liquid ataukah illiquid, gitu ya. Tadi saya katakan laporan keuangan secara garis besarnya itu dibedakan menjadi 4, yaitu pertama laporan laba rugi, ya, laporan laba rugi ada di buku Anda mungkin semuanya ya, contoh laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, laporan neraca di buku Anda juga laporan neraca ada tadi kasusnya, kemudian laporan alokasi. Ya. Analisa laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Jadi saya katakan bahwa untuk menganalisis perusahaan, menganalisis laporan keuangan, kita menggunakan 2 laporan keuangan saja, yaitu neraca dan laba rugi. Ya, silahkan dibuka laba ruginya dan neracanya di buku Anda. Saya tanya, sebelum kita melakukan analisis, secara kasat mata, laporan yang Anda lihat di buku Anda itu, menurut pendapat Anda, apakah liquid perusahaannya atau illiquid? Tidak. Apa alasannya? Karena pada tahun saya tanggal 9 26 juta. Oke. Yang tahun 2000 menurun 425. Oh iya, bagus. Ada yang lain pendapat? Ya, satu orang berpendapat ya. Oke. Dia mengatakan illiquid, ya. Namun itu hanya dilihat secara kasat mata, kita belum menganalisis kan. Tapi nanti yang membuktikan adalah analisis kita. Kalau kita sudah menganalisis semuanya, barulah kita bisa mengambil keputusan bahwa perusahaan tersebut liquid ataukah illiquid. Bagus jawabannya. Untuk sementara, itulah hipotesis yang dibuat oleh Dahlia bahwa katanya perusahaannya illiquid. Iya. Kita buka laporan keuangan neraca atau biasa disebut dengan balance
balance sheet. Sebelum kita lanjut, saya perlu menjelaskan sedikit karena dalam menganalisis itu ya, kita tidak boleh menganalisis stok tanpa mengenal laporan yang kita harus analisis, gitu ya. Iya, itu neraca. Di sini saya angkat tentang pengertian dan neraca, yaitu merupakan laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan, ya, jumlah kekayaan atau harta atau kewajiban dan ekuitas. Itulah balance sheet dari suatu perusahaan pada saat tertentu atau satu periode substansi. Itu neraca. Jadi ada terdiri kekayaan, kewajiban dan ekuitas. Neraca biasanya disusun pada akhir tahun. Ini yang umum ya. Tapi ada juga sih yang perusahaan yang membuat ada per bulan, ada triwulan gitu ya, tergantung kebutuhan. Tapi yang umum itu 31 Desember atau satu periode substansi selama 1 tahun. Ya. Kemudian kekayaan atau harta disajikan pada sisi aktiva, sedangkan kewajiban atau utang disajikan ya pada sisi pasiva dan juga termasuk modal. Jadi sehingga rumus yang muncul adalah kekayaan sama dengan utang ditambah dengan modal. Jika utangnya misalnya 50% ya, 20%, modalnya 80% ya misalnya, diakumulasi itu kekayaan. Kemudian untuk laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan atau pendapatan dan beban dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Jadi untuk laba rugi menggambarkan penghasilan, ya penghasilan. Kemudian beban, ya beban. Untuk mengetahuinya, apakah tercipta laba saat itu, digunakanlah rumus, ya laba sama dengan penghasilan dikurang beban. Jadi kalau penghasilannya 100 juta, ya bebannya 20 juta, maka tercipta laba. Tapi kalau sebaliknya penghasilannya 30 juta, kemudian bebannya 60 juta, laba enggak? Tidak. Apa namanya? Kalau lebih besar beban daripada penghasilan, apa namanya? Rugi perusahaan, gitu ya. Ini kegunaan analisis rasio ya. Kinerja keuangan satu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai stakeholder, ya, pengguna seperti investor. Jadi fungsi daripada analisis ini bermanfaat bagi pengguna atau stakeholder seperti investor. Investor itu adalah badan atau perorangan yang menginvestasikan modalnya ke sebuah perusahaan. Jadi investor, dia perlu tahu dan dia perlu tahu hasil analisis perusahaan tersebut, gitu ya, yang dilakukan oleh analis, apakah liquid atau illiquid. Kalau misalnya dia melihat hasilnya lantas illiquid, otomatis investornya enggan untuk menginvestasikan modalnya. Tapi kalau liquid, pasti Anda juga gitu kan. Kalau saya punya perusahaan misalnya, saya kabarkan kepada Anda bahwa, atau Anda analisis perusahaan saya, lantas terbaca bahwa perusahaan saya itu liquid, pasti Anda mau menginvestasikan modal Anda, menanam modal Anda ke perusahaan saya, begitu kan? Kemudian, ya, misalkan saya ingin memberikan kredit kepada Anda, ataukah saya perbankan dan Anda semua punya usaha, setelah saya analisis dan ternyata layak, saya bisa memberikan bantuan atau kredit kepada Anda. Tapi kalau saya analisis tidak layak, berarti saya tidak akan menerima permohonan Anda untuk mendapatkan bantuan kredit kepada saya. Paham itu ya? Di sini analisa keuangan yang banyak digunakan, ya, adalah tentang analisis rasio.
Ya. Analisa rasio keuangan kita bedakan menjadi dua. Yang pertama perbandingan internal, yang kedua adalah perbandingan eksternal. Jadi internal itu membandingkan rasio pada saat ini dengan rasio pada masa lalu dan masa yang akan datang dalam sebuah perusahaan yang sama, gitu ya. Sedangkan perbandingan eksternal merupakan membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan-perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri pada saat yang sama. Ini jelas sekali ya. Jelas sekali, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan. Ada 4 jenis rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama ada namanya liquidity ratio atau rasio likuiditas. Ya, ini yang paling pertama ya, untuk mengetahui tingkat likuiditas perusahaan, yaitu rasio yang menggunakan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan utang lancar. Ini dibandingkan antara kas perusahaan dan dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya dan utang lancar. Ya, jangan sampai besar utangnya dibandingkan modalnya atau kasnya sehingga kurang sehat. Ya. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera terpenuhi atau kewajiban jangka pendeknya. Jadi kalau ada perusahaan yang memiliki utang, apakah utangnya ini mampu dibayar dengan hartanya, berarti liquid. Ya, sama dengan Anda kalau misalnya Anda memiliki penghasilan katakanlah 2 juta per bulan, sementara utang yang Anda harus bayar per bulan itu 2.500.000, minus enggak? Minus kan? Berarti apa istilahnya? Illiquid. Yang bagus adalah lebih tinggi pendapatan Anda atau kas Anda dibandingkan utang. Jangan sampai terjadi nih ya, baik di perusahaan Anda maupun di pribadi Anda. Selesai kerja, gajinya 2 juta, utangnya 4 juta, gimana itu? Ya, jangan sampai terjadi. Ya, boleh berutang, boleh sih. Ya, yang penting diperhitungkan apakah kita mampu. Ya, kalau mampu berarti tingkat likuiditasnya bagus. Yang kedua ada namanya activity ratio atau rasio aktivitas. Ya. Ini tidak usah dicatat karena di bukunya sudah ada. Ya, tinggal Anda baca-baca saja nanti. Kemudian nanti ada kasus-kasus saya berikan. Ya. Ya. Activity ratio dikenal juga dengan rasio efisiensi, yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. Ya. Yang ketiga ada namanya financial leverage ratio. Ya. Yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari utang. Ya. Ini rasio untuk mengukur apakah perusahaan tersebut dalam mengelola usahanya lebih banyak utang dipakai ataukah modal. Ada yang gitu ya? Perusahaan pernah dengar? Ada orang buka usaha tapi modalnya dari utang. Ada ya? Biasa ya, ada ya? Bagaimana kalau begitu? Kalau misalkan kita asli buka usaha tapi modal utamanya dari utang. Kalau bisa maksimal kita pendapatan kayak hasil dari penjualan tak bisa juga bayarin juga Pak. Oh begitu ya? Kemampuan diri Pak mengelola suatu perusahaan. Oh iya, oke, bagus. Nah, kita tidak bisa langsung berpendapat langsung bercerita begitu saja tanpa harus dianalisis. Ya, bolehlah saja asli mengatakan seperti itu, tapi ada alat yang digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, namanya apa? Namanya alat yaitu analisis rasio. Oke, bagus sih ya. Yang keempat ada namanya profitability ratio.
ya, atau rasio keuntungan atau biasa disebut dengan rentabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya, ya, dari modal yang dipakai, berapa keuntungan yang dihasilkan dalam satu periode. Karena biasa juga itu ada orang buka usaha, ya, besar modalnya tapi kecil untungnya, gitu ya. Jadi tingkat profitabilitasnya kurang istilahnya. Jadi rasio profitabilitasnya kurang, gitu ya. Untuk mengetahui nanti ada alat yang kita gunakan, ya. Kita akan berikan rumus tertentu, ya. Kemudian kita lihat, kita akan bahas rasionya satu persatu. Bagaimana kita menggunakan alat analisis rasio ini satu persatu. Silakan dibuka di bukunya bersama betul laporan keuangannya. Sudah ya? Oke, dapat semua. Kan kita lihat liquidity ratio. Rasio likuiditas yang pertama. Nah, dalam rasio likuiditas ada alat yang digunakan, yaitu namanya current ratio, ya, atau rasio lancar. Merupakan perbandingan antara aktiva lancar, ini alat ya, alat pengukur, ya, alat pengukur dalam manajemen keuangan ini, ya. Merupakan perbandingan antara aktiva lancar atau current asset dengan utang lancar atau current liabilities. Jadi dibandingkan antara aktiva atau kekayaan lancarnya dengan utang lancarnya, mana lebih banyak, mana lebih kuat, ya. Kita yang saya katakan di awal, jangan sampai lebih besar utangnya daripada hartanya, gitu, ya, atau current liabilities. Nah, current ratio dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Nah, ini rumusnya. Current ratio atau CR sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Ini alat yang kita gunakan, ya. Oke. Nah, silakan. Sekarang ada di buku Anda laporan keuangan. Silakan Anda mencari berapa persen rasionya atau berapa persen current rasionya PT apa itu? PT apa? Di bukunya? PT Abadi Jaya. Silakan Anda cari berapa persen tingkat likuiditasnya atau berapa persen rasio lancarnya. Silakan. Ya. Yang sudah silakan angkat tangan. Lalu kita jawab bersama, tapi saya minta satu orang dulu menjawab, ya. Saya minta satu orang menjawab. Ini sebagai latihan juga, apakah Anda mampu menggunakan alat ini, yaitu current ratio. Ini baru satu alat loh, ya, baru current ratio di antara banyak alat yang kita gunakan nanti untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan. Saya beri waktu berapa menit, ya, jangan terlalu lama, ya. Gunakan alat hitung, boleh. Pada tahun 1999, Ya. 2,722%, Pak. 99 apa? 2,722%. Kalau tahun 2000-nya? Tahun 2000 2,804. Jadi ada kenaikan, ya? Ada kenaikan. Baik, ada yang sama jawabannya? Sama, Pak. Sama semua, ya? Baik, kalau memang sama, kita coba buktikan jawaban Anda dengan yang ada di slide. Apakah betul jawaban kita, ya? Kita lihat tahun 99 CR sama dengan, ini rumusnya 17.928.000, cocok ya? Cocok. Iya, dibagi dengan hutang lancarnya berapa? 6.584 dikali 100%, kemudian
2,72 sama ya, 2,72%. Itu tahun 99. Sekarang kita lihat tahun 2000-nya. Ya, sorry. Ini 2,72 atau 272%. Kemudian current rasionya tahun 2000 berapa tadi sih? Hasilnya 2,804. Kita lihat 17,568 sama. Ya, dibagi dengan sama dengan 2,80 atau 280%. Sama semua ya? Sama. Alhamdulillah. Berarti ada peningkatan antara dari tahun 99 ke tahun 2000 peningkatan rasionya. Oke. Apa maksudnya ini? Apa maknanya atau apa arti daripada 272% dengan 280%? Mari kita lihat, kita jelaskan. Jadi current rasio sebesar 2,72 atau 272% artinya kewajiban jangka pendek, ya, kewajiban jangka pendek atau utang jangka pendek atau utang lancar dijamin atau ditanggung dengan aktiva lancar sebesar 2,72% atau 2,72. Jadi kewajiban yang Rp1 tertutupi dengan aktiva atau harta yang 2,72. Mana besar? Utang apa? Utangnya atau hartanya? Kan ini Rp1 utang. Kemudian harta 2,72. Jadi mana besar? Besar harta. Berarti harta menutupi utang kan? Anggaplah ini utang. Ini harta. Dia tutupi. Berarti kalau demikian macam apa? Sehat kan? Sehat. Berarti liquid. Kan begitu ya? Nah, ini untuk current asset. Ya. Jadi jawaban kita sudah ditemukan bahwa untuk sementara ini kita lihat bahwa liquid. Gitu ya. Terus yang kedua ada namanya quick ratio atau rasio cepat. Ya. Ini sebenarnya sama fungsinya yang tadi, cuman dia agak cepat ya. Namanya saja quick ya, dari cepat. Ini untuk mengukur juga tingkat likuiditas perusahaan sama tadi ya, sama tadi. Kemudian rumus yang kita gunakan adalah QR sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan. Aktiva lancar dikurang persediaan. Silakan lihat aktiva lancarnya dan berapa persediaannya. Ya, persediaan ada di mana? Di laporan apa persediaan? Di laporan apa? Laba rugi atau ke neraca? Persediaan neraca. Persediaan neraca ya. Iya. Oke. Neraca dibagi dengan hutang lancar. Ya, hutang lancar silakan disandingkan ya, dikali 100%. Ya. Silakan saya beri waktu lagi untuk mencari berapa tingkat quick ratio-nya ini. Yang lain selain aktif boleh. Ya, silakan Rini. Pada tahun 1999, QR sama dengan 1,108. 1,108 tahun 2000-nya. Pada tahun 2000, QR sama dengan 1,227. Ada yang lain? Atau sama? Sama ya? Sama. Baik. Kita lihat. Iya. Oke, ini ya. Sama 17,928 dikurang 10 632 ya. Oke. Dibagi dengan ya 6584.000 ya, 6.584.000 ya. Sama dengan 7.296 dibagi dengan 6.584.000
sama ya, sama dengan 1,11 atau 111%. Ya. 111 dengan 1 menutupi kan? Menutupi. Sorry, 1,11 menutupi 1 ya. Gitu kan? Utangnya 1 ditutupi dengan aktivanya 1,11. Tertutupi enggak? Tertutupi. Berarti termasuk liquid. Yang tidak liquid itu kalau utangnya 1, aktivanya 0,5 dikit kan? Berarti ya tidak liquid. Tahun 2000-nya demikian juga. Saya percepat saja. Anda bisa lihat kerja Anda masing-masing. 1,23 tadi ini ya? Iya. Atau 123%. Iya, jadi utang yang 1% atau kewajiban yang Rp1 tertutupi dengan harta atau aktiva 1,23. Oke, kita lanjut. Ada namanya cash ratio. Ini biasanya saya angkat dalam ujian tengah semester, ya. Jadi saya harap Anda harus kuasai ini ya. Anda harus kuasai rumus-rumus ini. Kalau perlu rumusnya di hafal luar kepala ini, ya. Karena kemungkinan saya angkat nanti di ujian tengah semester. Oke. Bahkan jujur saya katakan ini nanti sampai di semester 7 saya bahas ini. Ya, sampai semester 7 nanti saya bahas. Anda kan belum sampai ke sana ya. Baik. Sekarang ada namanya cash ratio atau rasio kas. Adalah kemampuan kas dan surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk menutup utang lancar. Kas, kita mau lihat apakah kas ini mampu menutup utang lancar. Makanya dikatakan cash ratio. Ya. Yang di belakang siapa lagi namanya? Paham ya? Oke, alhamdulillah. Kita lanjut. Semakin tinggi rasio likuiditas menunjukkan semakin baik kondisi keuangan jangka pendek perusahaan. Ya. Begitu pula sebaliknya. Saya ulangi, semakin tinggi rasio likuiditas menunjukkan semakin baik kondisi perusahaan. Ya. Begitu pula sebaliknya, kalau rendah tingkat likuiditasnya berarti perusahaannya kurang baik. Jadi kalau bisa Anda ingin bekerja di sebuah perusahaan, tidak apa-apa Anda menganalisis dulu perusahaannya sehat enggak, ya. Apalagi kalau perusahaan itu go public ya, ada perusahaan go public yang laporan keuangannya dipublikasikan di sosial media, di internet. Anda ambil laporan keuangannya dalam bentuk neraca dan laba rugi, kemudian Anda analisis sendiri, perusahaan ini sehat atau liquid, saya mau kerja di sana. Bisa kan begitu? Kita perusahaan, misalnya Dewi selesai di TIE mau bekerja, cari perusahaan, ya, buka di internet ada perusahaan bagus, lihat laporan keuangannya, analisis sendiri, pas lihat hasil analisisnya bagus, silahkan kerja. Kalau hasil analisis kita bahwa perusahaan ini kurang bagus, mau kerja dari situ ya? Tapi enggak ya, jangan sampai kerja 1 bulan dari gaji ataukah kerja 1 bulan digaji, gaji kedua juga terima, pas gaji ketiga sudah dibayar lagi. Ya, jadi perlu hati-hati. Oke? Rumus yang kita gunakan adalah cash ratio sama dengan aktiva ditambah sekuritas. Sekuritas ini adalah apa? Iya, surat-surat berharga. Karena ada perusahaan itu memiliki surat berharga. Ya, dia memiliki surat berharga di pasar modal. Dia menanamkan sahamnya di perusahaan. Itu ditambahkan dengan kas. Ya, misalnya kasnya 10 juta, surat-surat berharganya ada 20 juta, berarti totalnya ya 30 juta. Yang gitu ya. Kas ditambah sekuritas
dibagi dengan hutang lancar, ya, dikali 100%. Silahkan lagi dicari. Sambil mencari saya minum dulu ya. Oke, lanjut. Ada yang dapat? Oke, silahkan. Siapa namanya? Ika. Wah, lupa lagi nih ya. Ika. Silakan Ika. Tahun berapa? Pada tahun 1900 99. pendapatnya 0,21. 0,21. Tahun 2000-nya? Pada tahun 2000 0,22 Kak. 0,22. Ada yang berbeda? Sama ya? Sama. Wah, kompak sekali nih. Sama ya? Baik, kita buktikan pendapatnya Ika Muharati. Apakah betul cash ratio-nya ya? Ya. Oh iya, saya tidak buatkan, tapi tadi hasilnya sudah benar itu ya. Sudah sama semua kan? Berarti hasilnya sama ya. Oke. Sekarang kita pindah yang kedua, ada namanya activity ratio atau rasio aktivitas. Ya. Ini untuk mengukur sejauh mana aktivitas manajemen perusahaan dalam mengelola asetnya. Ya. Activity ratio menganalisis hubungan antara income statement. Income statement itu adalah laba rugi, laporan laba rugi, khususnya penjualan, dengan unsur-unsur yang ada pada balance sheet. Balance sheet itu neraca ya. Iya. Khususnya unsur-unsur aktiva. Jadi di income statement itu yang dikhususkan adalah penjualan, sementara di balance sheet di aktiva yang kita khususkan. Dalam activity ratio ya, saya akan bagi. Yang pertama ada yang namanya receivable turnover atau perputaran piutang, untuk memberikan wawasan tentang kualitas piutang perusahaan atau piutang dagang dan kesuksesan perusahaan dalam mengumpulkan piutang dagang tersebut. Ya, ini receivable turnover. Ya. Nanti kalau pengertian-pengertian begininya silahkan diulang baca di bukunya ya sampai paham. Dan jika ada yang belum paham, boleh kita ketemu nanti misalnya minggu depan kita dalam bentuk apa lagi namanya tatap maya, Zoom, bisa Anda pertanyakan. Ya. Oke. Rumus yang kita gunakan untuk receivable turnover ini adalah receivable turnover sama dengan penjualan bersih setahun dibagi dengan rata-rata piutang. Ya. Silahkan lagi supaya aktif semuanya mencari ya, supaya tidak tinggal diam. Silahkan dicari berapa yang Anda dapatkan dengan menggunakan rumus receivable turnover. Masih kasus yang sama. Silahkan. Siapa lagi namanya ya? Silahkan. Siapa namanya? Lupa lagi ya. Akbar. Cepat, oke. Anissa ya. Berapa Anissa? Yang tahun 99-nya berapa? Tahun 1999 5,89. 5,89. Tahun 2000 5,25. 5,25. Ada yang berbeda? Ada ya? Atau cuma Anissa yang kerja ya? Oh sama. Oke, baik. Kita lihat. Apakah jawabannya Anissa ini sama dengan slide yang ada di atas? Kita lihat. Tahun 99. Iya. 31.936. Ya. Dibagi dengan 5.424 sama dengan 5,89 kali perputarannya kan? Perputaran piutangnya. Ya. Kemudian tahun 2000-nya 29.768 dibagi dengan 5.672 sama dengan 5,25. Perlu saya jelaskan sedikit, mungkin Anda bertanya di mana saya ambil ini ya. Mungkin ada yang masih bingung. Saya di belakang tadi ada yang masih bingung di mana dapat 5.672 ya. Iya.
Oke. Jadi ini merupakan rata-rata piutang. Rata-rata piutang itu yang namanya rata-rata diakumulasi dulu baru dibagi ya. Nah, kalau misalnya 2 tahun berturut-turut, berarti di tahun A ditambah tahun B dibagi 2, itulah rata-rata piutang. Kalau 3 tahun berturut-turut begitu juga. Oke? Ya. Nah, makanya tadi ada yang bingung, terlihat di mana dapat 6.672. Ya, Penti mungkin bingung tadi ya. Oke, bingung Penti, tidak apa-apa. Yang penting Penti sudah tahu sekarang bahwa dibagi 2 ya. Oke. Kita lanjut. Inventory turnover. Ya. Atau perputaran persediaan. Perputarannya ya. Tadi perputaran apa? Yang pertama perputaran apa? Perputaran piutang. Perputaran piutang. Sekarang perputaran persediaan. Yang namanya perputaran, berapa kali dia berputar dalam 1 kali pertemuan, ya, dalam 1 tahun, ya. Dalam 1 tahun itu sampai Januari sampai Desember misalnya, berapa kali dia berputar, ya, persediaannya. Oke? Rumus yang kita gunakan adalah inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Ya. Silakan dicari lagi berapa rata-rata persediaannya. Ya, ada yang tahu? Ya, silakan. Siapa lagi namanya? Delia, Pak. Delia. Berapa Delia? Di tahun 1999 Ya. 2,02. 99 2,02. Terus Tahun 2000 1,95. 1,95. Itu pendapatnya Delia, ya, dari hasil hitungannya ya, dengan menggunakan rumus di atas. Ada yang berbeda? Tidak ada ya? Oke, baik. Kita lihat jawabannya Delia. Apakah sama dengan jawaban yang ada di slide? Kita lihat. Tahun 99, inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan sama dengan 21.440 sama dibagi dengan 10.632 sama dengan 2,02, sama Delia ya? Sama. Oke, kemudian tahun 2000-nya inventory turnover 20 juta dibagi dengan 10.256.000, maksudnya 10.256.000. Ingat tadi cara mencari rata-rata sama seperti tadi ya, dibagi 2 sama dengan 1,95. Siapa yang sama di atas? Wow, alhamdulillah rata-rata sama ya. Berarti sudah luar biasa ini. Semoga bisa nanti jadi analis semua ini ya dalam sebuah perusahaan, bisa menjadi dokternya perusahaan untuk mendeteksi apakah perusahaan ini liquid atau illiquid. Betul ini, serius ya. Anda harus perdalam ini, ada laporan keuangan. Sampai di sini saja pertemuan kita tentang manajemen keuangan hari ini. Insyaallah minggu depan bisa kita lanjutkan kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya, mahasiswa yang sudah ada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.